Jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh, peta politik dunia akan sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekuatan besar di dunia selama berabad-abad, dan wilayahnya membentang dari Eropa Tenggara hingga Afrika Utara dan Timur Tengah. Jika kekaisaran ini bertahan, akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kemungkinan dampak dari kelangsungan Kekaisaran Ottoman. Wilayah Timur Tengah akan lebih terintegrasi. Kekaisaran Ottoman telah menyatukan wilayah yang sekarang menjadi negara-negara seperti Turki, Suriah, Irak, Yordania, dan Israel. Jika kekaisaran ini bertahan, wilayah-wilayah ini akan lebih terintegrasi secara politik dan ekonomi. Islam akan menjadi kekuatan yang lebih besar di dunia. Kekaisaran Ottoman adalah negara Muslim, dan wilayahnya mencakup banyak negara Muslim lainnya. Jika kekaisaran ini bertahan, Islam akan menjadi kekuatan yang lebih besar di dunia. Peradaban Barat akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kekaisaran Ottoman adalah kekuatan besar yang bersaing dengan peradaban Barat. Jika kekaisaran ini bertahan, peradaban Barat akan menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mendominasi dunia. Tentu saja, ini hanyalah beberapa kemungkinan dampak dari kelangsungan Kekaisaran Ottoman. Dampak sebenarnya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan yang diambil oleh kekaisaran, perkembangan teknologi, dan peristiwa-peristiwa global lainnya. Berikut adalah beberapa skenario spesifik tentang bagaimana Kekaisaran Ottoman mungkin berkembang jika tidak runtuh. Kekaisaran Ottoman mungkin menjadi negara modern. Kekaisaran Ottoman telah mengalami modernisasi selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jika kekaisaran ini bertahan, mungkin akan menjadi negara modern yang demokratis dan liberal. Kekaisaran Ottoman mungkin menjadi negara teokratik. Kekaisaran Ottoman adalah negara Muslim, dan agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jika kekaisaran ini bertahan, mungkin akan menjadi negara teokratik yang dipimpin oleh seorang ulama. Kekaisaran Ottoman mungkin terpecah menjadi beberapa negara. Kekaisaran Ottoman adalah kekaisaran yang multietnis dan multikultural. Jika kekaisaran ini bertahan, mungkin akan terpecah menjadi beberapa negara yang lebih kecil, masing-masing mewakili kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh. Namun, jelas bahwa kelangsungan kekaisaran ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia. Wilayah Eropa Tenggara akan lebih beragam. Kekaisaran Ottoman terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh, wilayah Eropa Tenggara akan lebih beragam dan toleran. Perkembangan demokrasi akan berbeda di dunia Arab. Kekaisaran Ottoman adalah negara absolut yang dipimpin oleh sultan. Jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh, kemungkinan demokrasi akan lebih berkembang di dunia Arab. Perang Dunia I mungkin tidak terjadi. Kekaisaran Ottoman adalah salah satu anggota blok sentral dalam Perang Dunia I. Jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh, kemungkinan perang ini tidak akan terjadi. Tentu saja, ini hanyalah beberapa kemungkinan dampak jika Kekaisaran Ottoman tidak runtuh. Dampak yang sebenarnya akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan yang diambil oleh Kekaisaran Ottoman di masa depan. Kenapa Kerajaan Ottoman runtuh? Kerajaan Ottoman sempat menjadi salah satu pemerintahan dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar pada tahun 1500-an. Saat itu, wilayah kekuasaan Ottoman mencakup hingga Tenggara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kejayaan Kerajaan Ottoman tidak hanya soal perdagangan, militer, dan perekonomian. Dikutip dari histori, Kerajaan Ottoman juga unggul di bidang arsitektur hingga astronomi. Tetapi, selama 600 tahun berdiri, kerajaan ini rupanya mengalami kemunduran perlahan hingga resmi berakhir pada 1922. Kenapa Kerajaan Ottoman runtuh? Perpecahan politik. Kendati membawa Kerajaan Ottoman ke puncak kejayaan, Sultan Sulaiman Pertama the Magnificent pelan-pelan menarik diri dari tugas-tugas administratif dan lebih banyak bersenang-senang. Tidak ikut revolusi industri.
Kerajaan Ottoman tidak mengikuti langkah di Eropa untuk menjalankan revolusi industri pada tahun-tahun 1700 sampai tahun 1800-an. Keputusan ini membuat pertumbuhan ekonomi kerajaan Ottoman lebih lemah dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Saat Perang Dunia I, kerajaan ini tidak punya kemampuan industrial untuk memproduksi senjata berat, amunisi, besi, dan baja yang dibutuhkan dalam pembangunan jalur kereta agar dapat mendukung jalannya perang. Beragam namun kurang persatuan. Di masa kejayaan, kekuasaan kerajaan Ottoman mencapai wilayah Bulgaria, Mesir, Yunani, Hungaria, Yordania, Lebanon, Israel, Palestina, Makedonia, Roma, Syria, sebagian Arab Saudi, dan wilayah Teluk Utara Afrika. Setelah beberapa pemberontakan, kemerdekaan Bulgarian dan beberapa negara lain, Ottoman kalah pada Perang Balkan tahun 1912 sampai tahun 1913. Kekalahan ini memaksa kerajaan Ottoman melepaskan sisa wilayahnya di Eropa. Kerajaan Ottoman tercatat sempat mengupayakan meningkatnya pendidikan warganya pada 1800-an. Tetapi, pada 1914, hanya 10% penduduknya yang bisa membaca. Hal ini menyebabkan kerajaan Ottoman kekurangan pelatih militer, insinyur, administrator, dokter, dan tenaga ahli mumpuni lainnya. Pada Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman berada di pihak poros, bersama dengan Jerman dan Austria-Hongaria. Kekaisaran ini mengalami kekalahan, dan setelah perang, wilayah Ottoman di Timur Tengah dibagi-bagi oleh sekutu melalui berbagai perjanjian, terutama Traktat Sevres pada tahun 1920. Namun, Traktat Sevres tidak pernah diterapkan sepenuhnya karena munculnya Perang Kemerdekaan Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1923, dengan penandatanganan Perjanjian Lausanne, dibentuk Republik Turki yang baru di bawah kepemimpinan Atatürk dan Kesultanan Ottoman secara resmi dihapuskan. Sebagai hasil dari perjanjian ini, wilayah Turki modern didefinisikan dan batas-batasnya